Yang pertama terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para pihak terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Madiun. Tadi malam 9 orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. 9 orang tersebut yang pertama adalah kepala daerah atau wali kota Madiun, kemudian 2 dari ASN dan 6 diantaranya adalah dari pihak swasta. Adapun barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini uang sejumlah ratusan juta rupiah. Nanti tentunya akan kami sampaikan pada saat konferensi pers. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah atau wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Nah, nanti konstruksi lengkapnya seperti apa kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Dalam perkara ini tadi malam juga sudah dilakukan ekspos, artinya dalam 1 kali 24 jam KPK juga sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Namun siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Tapi kemungkinan besar dari 9 yang di OTT itu menjadi tersangka atau ada kemungkinan lain? Ya nanti kita akan sampaikan siapa saja yang kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka. Mata uangnya asing atau Rupiah. Ini Ijon bukan Mas? Bukan. Jadi ini terkait dengan penerimaan oleh bupati dengan modus CSR dan beberapa izin begitu, izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan pemerintah kota Madiun. Tapi kalau nilai pastinya kira-kira berapa sih Mas untuk penerimaan itu? Nanti kami akan sampaikan karena ada beberapa penerimaan lainnya juga. Ini yang masih akan terus di dalam. terkait dengan bupati Pati? Ya, kemudian terkait dengan Pati berkenaan dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati. Pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan khususnya di pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada kasih atau kepala seksi, dan ada juga jabatan sekdes atau sekretaris desa. Itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Mas, keluarga yang diamankan dari ada 1 koper itu, Mas. 1 koper itu apa masih ada isinya apa saja, dokumen-dokumen atau Ya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Mas, kalau yang untuk yang desa tadi itu untuk berapa jabatan di Gimana? yang untuk pengisian jabatan itu untuk di berapa desa gitu? Ya, itu nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja, berapa desa, berapa jabatan, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Kalau untuk setiap jabatan itu kira-kira dipatok berapa sih? Ya, untuk termasuk itu. Jadi setiap jabatan itu ada nilainya juga, nilai yang dipatok. Ini kan proses jual beli, Mas. Berarti itu apakah si bupati ini melakukan pemerasan atau memang yang dari bawahnya melakukan suap ke si bupati? Ya, termasuk pasal yang digunakan nanti akan kami sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Mas, Jadi jadi ini pertanyaan. berkaitan dengan penerimaan oleh bupati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan desa. Mas, kenapa diperiksa di Kudus? Ya,
berfokus di Pati. Ini kan butuh pemeriksaan secara intensif ya, sehingga tim juga melakukan pemeriksaan di beberapa tempat. Ini teknis strategi pemeriksaan saja oleh teman-teman di lapangan. Apa karena pemeriksaan di Pati dianggap tidak kondusif, mengingat warga Pati banyak yang kurang suka dengan dan mendesak KPK untuk mengusut yang bersangkutan? Ya. Tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan supaya pemeriksaan juga bisa berjalan langsung secara efektif, karena memang pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan itu ada beberapa ya, tentunya lokasi-lokasi untuk melakukan pemeriksaan oleh tim di lapangan. Ini tangkapnya di Kudus sampai di Pati Mas. Ya termasuk itu nanti detailnya penangkapannya di mana dan seperti apa nanti kami akan sampaikan. Mas Budi, Bupati-Pati ini kan Ya sejauh ini uang tunai, nanti kami akan cek lagi kalau ada barang bukti lain yang bisa kami sampaikan. Mas Budi, Bupati-Pati ini kan sebenarnya kan masih ada kasus juga di KPK dan lain. Nanti itu gimana sih ke depannya? Ya, terkait dengan saudara SDW ini dalam perkara DJKA yang terkait dengan pengadaan jalur kereta, status yang bersangkutan sampai dengan saat ini adalah sebagai saksi. Dalam beberapa kesempatan juga penyidik sudah memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan memang masih akan terus didalami. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah kemudian nanti juga dapat dilakukan pemeriksaan secara intensif pada saat yang bersangkutan juga sedang mengikuti atau menjalani pemeriksaan di perkara. Dari keterangan di lapangan, apakah ada perlawanan ketika SDW ini Tidak ada pemeriksaan berjalan. Masih ada peluang nantinya di kasus SDW ini akan ditindaklanjuti terkait pemberian uang di jabatan lainnya nggak sih Mas? Ya, tentu itu nanti akan masuk ke pengembangan penyidikan. Jadi saat ini kita fokus terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, fokusnya di mana saja, gitu ya. Dan tentu nanti tim akan terus mengembangkan apakah dugaan penerimaan seperti ini juga terjadi di jabatan-jabatan lain. Nah ini kan masih terkait dengan sejumlah jabatan di pemerintah desa. Kenapa? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Nah, nanti kami akan sampaikan status hukumnya dari para pihak yang diamankan dan dibawa ke Kementerian Hukum. kapan tuh Mas kegiatan malam ini? Sore, berjalan sore. Dua-duanya. Ya, sebelum berjalan sore. Jadi Pak Wali Kota Madiun sudah terperiksa. Masih diperiksa. Saat ini masih diperiksa. Mas, tapi dari Bupati ini ada yang dipatok sama si Bupati ini untuk penerusan jabatan itu. Ada. Jadi memang ada jumlah tertentu ya yang dipatok si suatu jabatan di lingkungan pemerintah desa. Nanti kami akan sampaikan secara detail ya angka-angka. Berarti kalau mematok itu posisi si Bupati ini berhasil ya menurut? Kan dia mematok nih. Ya itu termasuk itu nanti sangkaan pasalnya kita pasal apa ya itu nanti kami akan terangkan secara angka dalam tugas. Oke Mas, ya cukup dulu Mas. Oke, makasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.